Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyutimma makarimal akhlaq liyuhyina hayatan thayyibatan fiha di dunya wa fil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, variasi. Ada sebuah kisah seorang penggali kubur. Kisah seorang penggali kubur. Jika nanti ini agak panjang, yang punya hajat bisa langsung pamitan, tidak masalah. Terjadi di kota Damaskus. Kisah ini diceritakan oleh seorang syekh yang bernama Muhammad Syekh, ya, Syekh Muhammad Hisam Burhani di Damaskus. Di Damaskus itu ada sebuah kuburan yang bernama Ad-Dadah. Kalau orang Damaskus sendiri sudah tidak asing terhadap kuburan yang disebut Ad-Dadah itu, karena kuburan tersebut tempat makamnya para waliullah, aulia, syuhada, banyak dimakamkan sana. Untuk mengingatkan geografi saja, Damaskus itu sebuah ibu kota negara Syria. Jadi Syria atau Suriah. Kota Damaskus ada makam yang disebut Ad-Dadah yang banyak dihuni atau dimakamkan di sana para aulia, syuhada, waliullah. Kisah seorang penggali kubur ini diawali dari cerita ini. Ketika itu datanglah seorang wanita datang kepada seorang penggali kubur, mungkin bahasa Maduranya, "Pak, tolong gula Pak, digalikan kuburan tang potrah artikel dunia." Barangkali kalau bahasa Maduranya begitu ya. Jadi dia minta tolong digalikan kuburan. Setelah digalikan kuburan, digalikan sudah selesai kuburannya. Beberapa saat kemudian datanglah jenazah, diiringi oleh beberapa orang. Ketika jenazah itu datang, si penggali kuburnya tadi mengangkat dari keranda. Tatkala mengangkat jenazah dari keranda itulah Allah menganugerahkan pada si ahli kubur tersebut atau penggali kubur tersebut yang tidak diberikan kepada yang lainnya, yakni sebuah penglihatan gaib, di mana dia ketika mengangkat jenazah ke liang lahat, tiba-tiba kuburan tadi nampak begitu indah, begitu lebar, bagaikan taman-taman surga yang sangat luas, luar biasa. Sampai-sampai ahli kubur itu tidak mampu menahan kesadaran dirinya hingga dia pingsan. Tatkala dia disadarkan oleh yang lainnya dengan percikan air sehingga dia sadar, para peziarah yang lainnya itu bertanya, "Wahai ahli kubur, kenapa kamu sampai terjadi pingsan ketika menempatkan jenazah ke liang lahat?" Sang ahli penggali kubur itu menjawab, menceritakan apa yang dilihatnya. Apa yang terjadi? Justru tidak ada yang percaya apa yang diceritakannya itu. Sehingga ahli kubur tadi ada penasaran. Siapa sebenarnya jenazah ini? Begitu mulianya, dimuliakan oleh Allah, sehingga saya tidak pernah mengalami hal demikian. Begitu nampak seperti ini. Dia mencari seorang wanita yang sedang
kesusahan yang pesan untuk dikalikan tadi, namun tidak pula ketemu. Waktu sudah berselang lama. Kemudian datang lagi seorang wanita itu kepada ahli kubur. Dia pesan minta dibuatkan lubang untuk memakamkan putranya lagi. Dibuatkanlah. Selesai dibuatkan pemakamannya, datanglah jenazah yang diiringi oleh beberapa. Kasus kedua kali yang terjadi, tatkala mengangkat jenazah, hal serupa terjadi yang dia alami. Mata penglihatan oleh Allah dianugerahi sebuah pandangan mata yang tidak bisa dilihat orang lain. Karena sudah pernah mengalami yang pertama, dia berusaha walaupun dia merasa takjub, kaget, heran, luar biasa, tapi dengan gemetar menahan dirinya, tidak sampai pingsan. Kemudian selesai memakamkan jenazah tersebut, dia berusaha mencari siapa sebenarnya wanita yang menyuruh saya menggali kubur. Betapa mulianya kedua anak yang dikuburkan itu. Berusaha dia mencarinya, kemudian ketemulah dia pada sang ibu itu. Setelah bertemu kepada sang ibu, si penggali kubur itu bertanya kepada ibu tersebut, "Wahai sang ibu, apakah engkau yang kehilangan putra keduanya yang telah dimakamkan itu?" Sang ibu menjawab, "Kenapa kamu mengejar-ngejar saya? Saya itu dalam keadaan berduka." Saya bertanya, apakah yang menjadikan ibu berduka? Saya sudah kehilangan dua anak saya. Yang pertama, sekarang yang kedua. Kenapa Anda mengejar-ngejar saya? Kemudian sang ahli kubur menceritakan apa yang dialami. Sebenarnya siapa, Bu, kedua anak itu? Sang ibu menjelaskan, dia adalah kakak beradik, di mana adiknya ini menuntut ilmu agama dan sang kakak yang bekerja keras sebagai seorang kuli untuk mencukupi kebutuhan adiknya di dalam menuntut ilmu. Kematian yang pertama adalah adiknya yang menuntut ilmu. Kemudian disusullah kakaknya yang menuntut ilmu. Inilah betapa bisa kita tarik hikmah, betapa besarnya seseorang dalam menuntut ilmu. Begitu mendengar penjelasan dari sang ibu, kemudian sang ahli kubur itu bertekad, saya akan tinggalkan pekerjaan menggali kubur. Saya harus menuntut ilmu. Datanglah dia ke sebuah masjid, di mana masjid itu dibina atau diasuh oleh seorang syekh yang bernama Syekh Sa'id. Menuntut ilmulah dia ke Syekh Sa'id. Kemudian apa kata Syekh Sa'id? "Wahai fulan, umurmu sudah 50 tahun lebih. Kemana saja kamu ketika masih muda? Begitu kamu sudah tua, kamu masih mau belajar menuntut ilmu."
Kemudian sang ahli kubur itu bercerita apa yang dia alami pertama, kedua, tatkala memakamkan dua orang anak itu. Kemudian Syekh Said menerima dia sebagai muridnya. Belajar dengan serius pada Syekh Said, akhirnya oleh Allah diberi kemudahan, kepahaman di dalam menuntut ilmu, dan beliau akhirnya yang semula ahli penggali kubur menjadi seorang ulama besar. Itulah yang bernama Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman yang sangat terkenal di lingkungan kota Damaskus. Dia menjadi rujukan di dalam ilmu agama, baik itu al-hadis maupun fatwanya. Inilah sebuah kisah yang sangat menarik yang bisa kita ambil hikmahnya. Kemudian kalau kita tarik pelajaran di sini, maka ada sisi yang pertama, bahwa membiayai seseorang untuk menuntut ilmu dan orang yang menuntut ilmu sama-sama dimuliakan oleh Allah. Kemudian kalau kita di dalam menuntut ilmu diniatkan karena mencari ridho Allah, maka Allah akan memudahkan di dalam kita memahami ilmu itu sendiri. Yang ketiga, tidak ada kata terlambat kita di dalam menuntut ilmu. Jangan pernah merasa lupa, sudah tua, kurang daya ingatnya. Kalau Allah sudah memberikan kefakihan kita di dalam mempelajari ilmu agama, maka kita akan dimudahkan. Dan saya akan membacakan sebuah atsar dari sahabat Abu Darda. Kun aliman au muta'allama au mustami'an au muhibal lahum wala takun khamisa fatahlaka. Jadilah engkau orang berilmu atau orang yang menuntut ilmu atau orang yang mendengarkan ilmu atau orang yang menyukai ilmu, dan janganlah menjadi orang kelima, maka kamu akan celaka. Dan kita perlu memahami sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mayyudillaha bihi khairan yufaqqahu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, niscaya dia akan memahamkan dalam agama. Dari kisah ini, marilah jamaah yang sekarang yang tersisa ini sudah usianya menjelang manula, menjelang tua, jangan pernah merasa sudah tua untuk belajar ilmu. Jadi kita bisa menjadi orang berilmu, bisa suka mendengarkan ilmu, bisa juga membiayai orang-orang berilmu dan suka pada ilmu itu sendiri. Jadi kita mari senantiasa mengembangkan diri, belajar sehingga ajal kita dijemput oleh Allah. Dan jangan pernah merasa aku sudah tua, membaca satu halaman sudah ngantuk, mendengarkan tertidur. Gampang, moco ben gak gampang ngantuk, bacalah yang sangat mudah, yang menyenangkan mengawalinya. Naikkan derajatnya pada kualitas-kualitas yang lebih berat, dan hingga akhirnya membaca apapun dalam bentuk apapun tidak pernah ngantuk. Karena itu semua bisa dilawan dengan kemauan. Insya Allah kalau Allah memberikan kemudahan dalam kepahaman mempelajari ilmu, kita akan dimudahkan. Itulah motivasi yang kita berikan.
khusus yang tadinya saya akan memberikan lain karena saya lihat jamaahnya sudah seusia saya mayoritasnya, jadi saya memberikan motivasi tentang usia walaupun tua, semangat harus menuntut ilmu sebagai motivasi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan share, like, and subscribe. Terima kasih sudah menonton.